Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pendalaman materi untuk pengukuran. Ya, kita mulai dari mind mapnya dulu. Pengukuran nanti selain pengukuran kita juga akan membahas tentang besaran dan satuan. Ya, nah, ini terdiri atas besaran fisika. Ya, dan bukan besaran fisika ya. Ini yang bukan besaran fisika atau yang bukan disebut besaran gitu aja ya. Tidak dapat diukur, tidak memiliki satuan. Itu tidak masuk dalam fisika atau IPA. Nah, yang masuk dalam fisika atau IPA ya, ini terdiri atas besaran pokok dan turunan, nanti akan kita bahas. Ini contohnya panjang, massa ya. Ya, yang ciri-cirinya dapat diukur, memiliki nilai besaran dan memiliki satuan. Ya, kemudian kita akan segera mulai dari pengertian pengukuran dulu. Ya, kita babnya pengukuran, pengertian pengukuran. Sebenarnya mengukur itu apa? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan. Kata kuncinya itu membandingkan ini loh. Mengukur itu apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah besaran yang diukur ya dengan besaran jenis ya, besaran sejenis ya sebagai satuan. Ya, jadi membandingkan suatu hal yang diukur dengan hal lain sebagai satuan. Ya, itu inti dari pengukuran. Misalnya panjang dari pensil hitam ini adalah 1/2 dari pensil hijau. Misalnya ini pensil hijau dan pensil hitam. Ini kita mengukur pensil hitam ini dengan pensil hijau misalnya. Seperti itu namanya pengukuran. Nah, besaran sendiri apa? Besaran itu di dalam IPA diartikan segala sesuatu yang bisa diukur ya, dan dinyatakan dengan angka dan dinyatakan dengan angka. Ya, jelas kecantikan, keindahan, keburukan itu bukan besaran karena tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka. Ya. Oke. Lukisan Mona Lisa berapa nilainya? Setiap orang akan memberi nilai yang berbeda. Ada yang ngasih 10, ada yang mungkin 8 aja, cuma 6. Ya. Nah, satuan adalah pembanding dalam pengukuran, pembanding dalam pengukuran. Ya. Sistem satuan. Setiap daerah atau negara mempunyai satuan yang berbeda-beda untuk menunjukkan besaran yang sama-sama panjang misalnya. Kebanyakan negara di dunia termasuk Indonesia menggunakan milimeter, sentimeter, meter, kilometer dan sebagainya. Di Inggris dan Amerika tidak menggunakan itu. Mereka lebih suka menggunakan feet, yard, mile dan sebagainya. Ya, di zaman dahulu khususnya di Jawa ada jengkal, ada kilan, ada pecah, ada depa, ya ada tombak dan lain-lain. Nah, ini adalah sama-sama satuan panjang. Beda negara, beda yang dipakai. Beda zaman, beda lagi yang dipakai, gitu ya. Sama-sama menyatakan panjang padahal. Nah, satuan pun ada 2, satuan baku, ya. Dan satuan yang tidak baku. Ya. Yang baku apa? Satuan apabila digunakan oleh siapapun yang mengukur, hasilnya sama. Contohnya mengukur meja, ya yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Ya, ini adalah yang baku, meteran. Ya, siapapun yang mengukur, mau saya, mau kalian, mau adik kalian sama. Ya. Tetapi satuan jengkal, ya satuan yang apabila digunakan oleh orang lain yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Panjang jengkalnya Pak Ali dengan jengkal kalian mungkin beda. Ya, mengukur panjang meja menggunakan kilan atau jengkal. Ya, jarak antara ibu jari dan kelingking dilebar-lebarkan itu setiap orang akan beda. Dan ini namanya tidak baku. Apakah masih kita pakai? Ya kita pakai sampai sekarang. Ya kira-kira panjangnya ada ikan, kemarin aku lihat ikan di kolam gini loh panjangnya. Jadi kita tetap menggunakan ini, ya tetap menggunakan jengkal untuk sesuatu yang
tidak spesifik seperti panjang ikan di kolam. Itu kita kan enggak mau kira-kira sebesar apa gitu. Ular sebesar ini loh, lengan, kan gitu. Jadi kita ingin menunjukkan sesuatu yang enggak ukuran yang tidak spesifik, kita bisa pakai satuan yang tidak baku, bahkan lebih enak ya untuk berbicara. Ya, tetapi kalau itu spesifik, misalnya ukuran televisi berapa inch, ya televisi 14 inch dengan misalnya 36 inch, jelas beda. Kita menyatakannya dalam inci, sangat spesifik masalahnya itu. Agar satuan dapat digunakan secara umum dan berlaku secara menyeluruh di semua negara, maka dibuat satuan standar internasional. Jadi para ilmuwan ngelompok jadi kumpul, jadi ngelompol. Jadi berkumpul menjadi satu di sana, di Louvre sana, di Prancis sana. Akhirnya bikin rapat ya, sepakatan sudah dengan sila 4 bermusyawarah. Ya akhirnya menyatakan standar nasional yang memiliki syarat-syarat, contohnya bersifat internasional, berlaku di negara manapun. Seperti meter itu merupakan standar internasional. Tidak berubah karena pengaruh apapun, tidak terpengaruh lingkungan dan bersifat tetap. Ya. Jadi namanya air, masanya itu air murni 1 liter 1 kilo, mau ditimbang dimanapun ya 1 kilo. Ya, nah kalau ya massa ya beda massa dengan berat loh ya. Ditimbang di Indonesia sama ditimbang di Amerika itu beratnya mungkin beda, selisih. Tapi kalau massanya sama. Nah, mudah dibuat oleh negara manapun ya. Untuk standar 1 kilo adalah 1 liter air misalnya. Kenapa digunakan itu? Karena dimanapun tempatnya air mudah dicari, ya dan sifatnya ya gitu, tidak berubah. Ya 1 liter air pun dalam suhu tertentu juga, nggak sembarang suhu. Airnya juga harus air murni, ya. Jadi ada parameter yang ditentukan dan misalnya air itu di semua negara ada. Jadi ini cocok untuk dijadikan referensi seperti itu. Sistem internasional atau SI yang dikenal dengan istilah MKS, meter kilogram second, biasa dipakai. Jadi paketnya biasanya MKS, ya panjangnya pakai meter, masanya pakai kilogram, dan masanya masanya kok 2 waktu, ini salah ketik waktu. Waktunya pakai second 1 paket. Dan ada paket CGS, centigram second, secondnya nggak berubah ya. Panjangnya pakai sentimeter, masanya pakai gram, dan ya masa lagi waktunya pakai second. Ya waktunya pakai second. Nah, besaran itu juga ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa bedanya? Ya, besaran pokok adalah besaran pokok, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya. Kita memiliki besaran pokok, ada panjang, satuannya meter, tetapkan dulu, singkatannya M, dimensinya M besar. Loh, ini saya tambahkan dimensi. Nanti kepakainya di SMA. Massa M kecil, L itu long, ya berasal dari kata long, bahasa Inggris ya. Massa, mass, ya M, satuannya kilogram, singkatannya kg, kilogram. Ya, waktu T, time. Ya, di sini satuannya second, simbolnya singkatannya S, dimensinya T. Kalau ini massa, wah salah saya. Ini dimensinya adalah L, ini dimensinya yang M. Ya, L itu long, mass. Kuat arus listrik, ya simbolnya I, satuannya ampere, singkatan satuannya adalah A. Kalau nggak salah ini ya lupa saya ampere ini, ya. Suhu ini kalau nggak salah theta. Oh tetap K, ini yang theta. Kalau nggak salah, saya nggak lupa. Intensitas cahaya adalah I, ya kandela CD. Ya, jumlah zat N, mol ini adalah N besar. Ini agak lupa saya. Ya, kalau nggak salah theta. Ini kalau nggak salah J. Ya. Tapi yang dua ini perlu dicek. Lama nggak pakai akhirnya ya lupa. Ya, oke. Di sini ada meter, kilogram, second, ampere. Ya, ini adalah yang pokok. Yang turunan bagaimana? Turunan seperti ini contohnya. Ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Artinya bisa diuraikan. Ya, diturunkan artinya dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian atau pembagian. Ya.
Satuan besaran turunan disebut satuan turunan. Luas, sebenarnya luas itu kan gini, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya dalam meter, lebarnya juga dalam meter. Maka luas sama dengan panjang kali lebar, satuannya ini meter kali meter, jadi meter kuadrat. Contohnya gitu. Kalau volume adalah luas kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi itu volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya sama, semuanya mm kali m kuadrat pangkat 3 sama dengan m pangkat 3. Ya, ada percepatan. Ya, percepatan ini nanti dipelajari di kelas 8. Satuannya seperti ini. Pangkat min 1 artinya meter per second. Ya, pangkat min 2 meter second kuadrat. Kalau minus sebenarnya di bawahnya per. Gaya kilogram ya meter per second kuadrat seperti itu. Ya, ini adalah contoh terdiri dari kilogram, meter dan second. Jadi ada tiga besaran di sini, besaran massa, besaran m itu panjang dan besaran di sini adalah besaran waktu. Nah, seperti itu. Ada tekanan kilogram meter, jadi kilogram per meter second kuadrat ini adalah tekanan, dan usaha kilogram meter kuadrat per second kuadrat seperti itu. Nah, kemudian kita juga memiliki singkatan yang umum digunakan di dalam sains biar nggak terlalu banyak nolnya. Kalau seperti ini banyak nggak enak ya. Misalnya 1 eksa, 1 nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan nulis 0, 18 ini habis-habisin waktu. Ini 5E gitu. Ada 5 eksa berarti sebenarnya 5 kali nolnya 18 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Selain habis-habisi tempat, nah ini juga akan rawan keliru ya, jadi mending 5E, 5 eksa. Peta kali 10 pangkat 15. Kita lihat di sini lipatannya 3 pada umumnya. Lipatan 3 pasti ada. Ini DK ya, bentuk baku notasi ilmiah. Ya. Ada senti 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 mili ya. Jadi ini dihafalkan kalau bisa. 10 pangkat min 9 nano, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat min 2 senti, min 1 desi, pangkat 10 deka, ya ada, pangkat 2 hekto, pangkat 3 kilo, pangkat 6 itu mega, terus giga, tera bukan tara, tera, kemudian peta, eksa. Ya, jadi ini adalah singkatan-singkatan yang umum digunakan. Hafalkan ya, screenshot, hafalkan. Gitu loh. Ada ato, ada pico, ada fem, di bawahnya nano ada pico, femto dan ato. Ya. Kalau ato kecil sekali. Ya. Kemudian sekarang teknologi itu sudah sampai pada nanoteknologi, artinya ukuran dari teknologi tersebut nano. 10 pangkat min 9. Ya, nah ini biasa kita gunakan dalam perdagangan. Kalau berat, ya di sini dasarnya itu di gram. Ya, kalau 10 pangkat min 3, ya itu gram. Ada 10 pangkat min 3 kilogram. Ini bentuk bakunya. Jadi dasarnya gram. Kalau kilogram 10 pangkat 3. Cuman di sini bentuk bakunya yang dianggap baku kalau kilogram malah kan gitu ya, buktinya gram. Gram 10 pangkat min 2 gram miligram, 10 pangkat min 3 gram mikrogram ya. Saya lebih suka referensinya gram daripada kilogram, tapi bentuk bakunya ternyata dipakai kilogram, ya kita ngikut saja ya. Ini adalah konversinya, bisa kalian lihat, kalian screenshot silahkan ya. Konversi satuan ya, konversi satuan ini yang paling sering kita gunakan adalah panjang. Ya, di sini ada singkatannya. Ya, dari km sampai milimeter memudahkan hafal ya. Kamu harus datang malam demi cium mama. Ya, kamu harus datang malam demi cium mama.
Kalau semakin ke bawah dibagi 10, semakin ke atas dikali 10. Ya. Jadi ini juga kalau di sini kalau volume, ya. Nah, volume kalau meter kubik ini adalah sentimeter kubik, biasa kita mengenal dengan cc, centimeter kubik. Nah, cc, ya, sentimeter kubik biasa kita kenal dengan cc. Ini misalnya mobilnya 1500 cc, cc itu artinya sentimeter kubik, ya. Terus yang ini biasa kita sebut sebagai liter, ya, desimeter kubik itu liter, ya. Nah, ini yang sering kita pakai dalam bahasa sehari-hari. Kemudian aja juga ini baru panjang sama volume, ya. Yang luas ada juga, ya. Ya, di sini luas juga ada. Luas satuannya ini meter kuadrat, sama ya. Di bawahnya sentimeter kuadrat, milimeter kuadrat, tinggal ngasih kuadrat aja, ya. Jadi di sini dam kuadrat, HM kuadrat, hektometer kuadrat, kemudian kilometer kuadrat. Nah, ini kalau semakin dari atas ke bawah kita bagi 100 setiap tingkat. Kalau keliru. Kita kalikan 100. Ya, kalau dari bawah ke atas kita bagi 100 setiap tahap. Setiap setiap kenaikan. Oke. Kemudian ada satuan massa. Banyak ya, kayak gini ini perlu diperhatikan. Satuan massa ada yang biasa kita gunakan adalah miligram sama kilogram. Ini biasa kita gunakan miligram sama kilogram, yang lain rasanya kurang biasa kita menggunakan. Cuman ada singkatannya. Dan ada ininya 1 miligram sekian kilogram, 10⁻⁶ kilogram, ada sentigram, desigram, gram, ya. Jadi yang paling sering ya ons ini ya, ons, ton, kuintal, ini yang paling sering. Yang lain-lain sama gram, ini yang paling sering. Ya, gram 1/1000 kilo, kuintal 100 kilo, ton 1000 kilo, dan ons adalah 1/10 kilo. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat tinju atau apa gitu, mereka menyatakan dalam pound 0,545, sekitar setengah kilo, kurang sedikit. Ya, ini berat badan manusia biasanya pakai pound kalau di Amerika atau di Inggris. Ya, kalau lihat tayangan tinju atau apa gitu, biasanya mereka dalam pound. Satuan waktu dalam SI adalah second, ya, atau detik. Ya. Satuan yang lain adalah ada menit, 60 second, jam 60 menit, dan hari 24 jam. Tahun 365 hari. Ini tahun. Kalau tidak ada keterangan lain, tepatnya sebenarnya 365 1/4 hari. Ya, pada umumnya kalau spesifik ini, tapi secara umum kalau nggak spesifik kita pakai ini 365. Latihan sekarang. Dengan cara yang sama, ubahlah satuan besaran turunan berikut menjadi MKS, ya, menjadi CGS. Contoh, percepatan mempunyai satuan meter per second kuadrat, 1 meter per second. Nah, 1 meter itu jadikan sentimeter berapa? Ya, 1 meter per second. 1 meter itu adalah dijadikan sentimeter 100 cm. 100 cm per, di sini second kuadrat. Second tetap second, tidak ada perubahan, per second, ya, kuadrat. Jadi 1 meter per second kuadrat menjadi 100 cm per second kuadrat. Seperti itu caranya. Gaya mempunyai satuan kilogram meter per second kuadrat. 1, ya, berarti 1 kilogram meter per second kuadrat. Caranya gimana? 1 kilogram meter per second, ya, kuadrat. Kalau second tidak ada perubahan, ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi CGS. Kilogram itu 1000 gram. Jadi sama dengan 1000 gram. 1000 gram. Meter itu 100 cm. 100 cm dibagi waktu, ya, tetap second kuadrat. Jadi di sini nanti akan menjadi 100.000, ya, gram sentimeter per second kuadrat. Jadi di sini 100.000 gram sentimeter per second kuadrat. Itu caranya. Misalnya ada lagi di sini tekanan.
Ya, tekanan itu adalah T sama dengan misalnya 1 di sini kilogram ya per meter second kuadrat. Ini kalau mau dijadikan di dalam gram sentimeter, kilogram itu adalah 1000 gram. Ya, 1000 gram per meter, jadikan sentimeter 100 cm, terus kemudian second kuadrat tidak ada perubahan. Ini nolnya kita coret 2, ini akan menjadi 10 ya gram sentimeter per second kuadrat. Jadi ini 10. Seperti itu. Contoh lagi, usaha. Ya, satuannya seperti ini. Misalnya usaha W. Ini adalah kilogram meter kubik per second kuadrat. Ini 1. Ya, ini kalau jadikan kilogram, jadikan 1000 gram. Ini meter, tapi kuadrat, 100 dikuadratkan. 100 dikuadratkan meter kuadrat. Ini juga 100-nya ikut dikuadratkan per second kuadrat. Maka gram itu cukup G saja, bukan GR ya. Sama dengan di sini 100 itu nolnya 4. Jadi 1, 2, 3, 4, terus tambahin nolnya 3, 1, 2, 3, ya, kemudian meter kuadrat, ini gram per second kuadrat. Ya, jadi ini berapa ini? 10 juta. 10 juta, 10 seperti ini. Untuk mempersingkat 10 juta ini ditulis 10 pangkat 7. Nolnya ada 7. Bisa 10 pangkat 7 lebih singkat. Terakhir, di sini daya. Daya adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Jadi kilogram itu jadikan gram 1000 gram. Ya, 1000 gram G gitu aja ya. 1000 gram ini sama ya tadi ya. Usaha dan daya mirip. Kilogram meter ini secondnya pangkat 3, jadi tidak ada perubahan. Ya. Jadi ini gram meternya dari 100 kuadrat sama persis. S-nya pangkat 3, S tidak ada perubahan. Jadi ini 10 pangkat 7. Ya, sama persis perhitungannya dengan tadi karena S tidak pengaruh. Kita lanjutkan lagi, langsung latihan. Di bawah ini yang termasuk besaran pokok adalah panjang besaran pokok, massa gaya bukan, ini turunan. Ya, berat pokok ini bukan, ini turunan. Satuannya Newton berat, bukan kilogram. Ya, pokok itu ada 7, ya, dihafalkan mana tadi? Ya, 7 besaran pokok itu di sini. Ya, jadi ada panjang, ya, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini yang pokok. Yang lain itu turunan. Dah. Ya, massa 1 kg standar sama dengan massa. Nah, ini 1 liter air murni pada suhu 4 derajat. Nah, ini loh. Kenapa diambil air dan suhunya tertentu. 4 liter ini diambil karena ini adalah anomali air. Ya, air pada volume paling kecil pada suhu 4 derajat Celcius. Volume air paling kecil karena setelah 40 derajat didinginkan dia memuai, dipanaskan juga memuai. Ya, tepat di tengah-tengahnya ini yang kita ambil sebagai standar. Ya, kemudian massa jenis tembaga sekian, jika dinyatakan dengan SI berapa? 8,9 gram dijadikan kilogram 1/1000. Ya, dibagi sentimeter jadikan meter adalah 1/100, ya, tapi dipangkatkan 3, ya, sentimeter kubik. Maka ini akan menjadi 8,9, ya, dikali 1/1000. Lah kalau ini dibawa ke atas jadi naik jadi 10 pangkat nolnya kan 2 ya. Kalau dipangkatkan 3 nolnya jadi 2 kali 3 6. Tuh 2 3 4 5 6. Ya, jadi dibagi sama 1/4, ini sama dengan dikali langsung dengan bawahnya. Ini nanti akan sama dengan, ya, ini nolnya dicoret 3, nah 8,9 dikali 1000, 8.900. Nah, yang ini cara ngitungnya gitu, ya. Jadi kalau 1/A dibagi 1/B ini nanti akan menjadi B/A. Ini mungkin bisa dianggap sebagai rumus lah ya. 1/A dibagi 1/B itu sama dengan B/A. Kenapa ini tadi bisa dari sini ke sini itu caranya seperti itu. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, loh ini dari sini ke sini caranya gimana?
Anggap saja sebagai rumus ini ya. Seper A dibagi seper B menjadi B per A. Satuan-satuan di bawah ini termasuk dalam satuan SI atau satuan internasional ya. Kilogram dan meter jelas satuan internasional. Kalau inci bukan, barel bukan, feet bukan ya. Satuan yang bersifat daerah. Kilometer per jam. 1 kilometer per jam. Kilometer mau jadikan meter ya. 1 kilometer per jam. 1 kilometer per jam. Nah, 1 kilometer itu 1000 meter. Ini mau jadikan meter toh. 1000 meter itu 2, 3 meter. Nah, jam itu dijadikan detik. 1 jam ini adalah 60 menit. Menit sama dengan 60 kali 60 detik. Ya, berarti ini 3600. Ya. 3600. Nolnya dicoret 2, 10 bagi 36. Kita pakai kalkulator biar cepat. Ya. 10 dibagi 36 sama dengan 0,27. Ya, 0,277. Ya, jawabannya yang C. Kemudian suhu badan air ini 37 derajat Celcius, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah ya, suhu ini adalah besaran Celcius satuan benar. Ya, ini suhu ini besaran. Ini besaran. Ya, besaran. Celcius ini adalah satuan. Lah, 37 ini adalah nilai. Nilai dari besarannya. Oke. Kelompok besaran turunan adalah massa jenis jelas turunan, volume turunan, suhu ini pokok. Ini pokok. Ya, isi ini sama dengan volume. Isi itu volume dan ini turunan. Luas, volume, suhu ini yang pokok. Massa jenis turunan, volume turunan, luas turunan, ini semuanya turunan. Ya, kalau ini waktu yang pokok. Ya, yang bikin salah waktu. Besaran yang terbentuk dari besaran pokok disebut besaran yang terbentuk dari besaran pokok adalah besaran turunan. Ya, dari beberapa besaran pokok dijadikan satu. Atau besaran pokok itu sendiri dikuadratkan atau diapa sudah turunan. Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Berikut ini syarat ya agar dapat dipakai secara internasional. Syarat satuan agar bisa dipakai secara internasional apa? Kecuali yang salah kita cari. Dapat dipakai di mana-mana betul, mudah dibuat betul, tetap tidak berubah betul, si pembuat terkenal enggak harus terkenal. Sehari semalam akan sama lamanya. Sehari semalam itu 24 jam. 24 jam kalau jadikan jam adalah 24 kali 60 jam. Kalau jadikan detik 24 kali menit ya 60 kali 60 lagi menit. Kalau mau jadikan detik 24 kali 60 kali 60 kali 60. Ya, ini jam. Ini 24 jam dijadikan menit kali 60 dikali sebentar. Wah, ini keliru saya. 24 jam. Nah, ini. Kebanyakan saya. 24 jam jadikan menit kali 60. 24 jam dijadikan menit 24 kali 60 menit. Dari ini jadikan detik dikalikan 60 lagi. 24 kali 60 dikali 60 lagi dari detik. Ya, kita kalikan dengan kalkulator. Ya. 24 ini kita kalikan 60 terus dikalikan 60 lagi. Ya, sama dengan 86.400 detik. Seperti itu. Ya. Baik, ini adalah pembahasan tentang pendalaman materi tentang besaran. Kita akan ketemu lagi di pendalaman materi yang lain. Jadi ini pendalaman materi tentang besaran dan pengukuran. Ya, di bawah ada kolom deskripsi. Di situ ada ini apa playlist yang membahas tentang materi IPA kelas 7. Biar kalian dapat materi dari saya komplit. Nanti akan saya lengkapi lagi dengan materi yang lain untuk pendalaman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.